Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Nirwana. Saya dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 35 SMA Negeri 1 Pematang Raya. Di video kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan mengenai teladan tokoh nasional dalam rangka pemenuhan tugas sejarah oleh Ibu AP. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sangat saya kagumi dan menjadi teladan saya yaitu Raden Ajeng Kartini, yang merupakan pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Raden Ajeng Kartini atau yang memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Jojo Adidiningrat lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan juga M.A. Ngasih. Raden Ajeng Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara yang terdiri dari saudara kandung dan juga saudara tirinya. Alasan saya yang menjadikan Raden Ajeng Kartini sebagai salah satu pahlawan ataupun tokoh yang sangat saya kagumi dan tentunya menjadi teladan bagi saya, yaitu karena Raden Ajeng Kartini merupakan sosok wanita Indonesia yang memperjuangkan martabat perempuan untuk memperoleh persamaan hak dan juga derajat sama dengan pria. Raden Ajeng Kartini memperjuangkan kesetaraan wanita karena pada masa itu wanita seringkali tidak dihargai. Wanita hanya diperbolehkan untuk mengurus pekerjaan rumah, mengurus anak, dan tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Raden Ajeng Kartini dengan segenap hati dan juga jiwanya berusaha agar wanita Indonesia yang merasa tertindas diberi kesempatan untuk mendapatkan hak dan juga status sosial seperti halnya pria pada masa itu. Memperoleh pendidikan pada masa itu membuat Raden Ajeng Kartini mahir menulis dan berbahasa Belanda. Ia juga banyak membaca berbagai buku. Nah, melalui buku inilah ia mulai tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa, terkhususnya wanita Belanda. Timbullah keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Raden Ajeng Kartini merasa bahwa wanita tidak hanya di dapur, tidak hanya mengurus pekerjaan rumah, tetapi harus memiliki ilmu pengetahuan lainnya sama halnya seperti pria. Nah, selain itu, Raden Ajeng Kartini juga sering mengirimkan surat kepada teman dan juga sahabatnya yang berada di Eropa, terkhususnya di Belanda. Nah, salah satu teman beliau yaitu M.R. Abendanon. Ia memohon kepada sahabatnya tersebut agar diberikan beasiswa agar bisa belajar di Belanda. Beasiswa yang diterima oleh Raden Ajeng Kartini tidak sempat ia manfaatkan karena pada masa itu ia langsung dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Joyoningrat. Nah, setelah menikah, Raden Ajeng Kartini pun ikut bersama suaminya untuk tinggal dan menetap di daerah Rembang. Nah, di sanalah ia juga berjuang untuk mengubah pola pikir masyarakat pribumi dan juga Belanda mengenai hak dan juga status sosial wanita pribumi. Berkat kegigihan dan juga kerja kerasnya tersebut, Raden Ajeng Kartini berhasil mendirikan sekolah wanita di beberapa daerah, yaitu seperti di daerah Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan di beberapa perjuangan Raden Ajeng Kartini sangat berpengaruh besar terhadap wanita Indonesia. Berkat perjuangan beliaulah kita mendapatkan persamaan hak sama dengan pria. Kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tidak hanya bekerja di dapur, tidak hanya mengurus anak, tetapi dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan pria pada umumnya. Tokoh daerah tempat saya tinggal yang menurut saya pantas diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia yaitu Jaulung Wismar Saragi Sumbayak. Jaulung Wismar Saragi Sumbayak atau yang biasa dipanggil Jawismar Saragi lahir di Senondang Utara pada tahun 1888. Beliau meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1968. Jawismar Saragi merupakan pendeta pertama dari Simalungun dan juga seorang budayawan yang gigih memperjuangkan kemajuan Simalungun. Salah satu karya beliau yaitu menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Simalungun
yang menjadikan beliau sebagai orang pertama di Indonesia yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa daerah, terkhusus bahasa Simalungun. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, J. Wismar Saragih berperan aktif dalam memimpin rakyat untuk mendukung kemerdekaan dan juga mengusir penjajah dari Simalungun. Hal itu dilakukan beliau secara efektif melalui mimbar gereja, pidato umum seperti yang beliau lakukan di lapangan sepak bola Pematang Raya pada tanggal 23 Desember 1945. Selain itu, J. Wismar Saragih juga mendirikan lembaga kesenian yang bertujuan untuk memelihara, menjaga, serta melestarikan kesenian musik tradisional yang kemudian dikembangkan menjadi lagu gereja. Bersama-sama dengan tokoh Simalungun lainnya seperti Haji Lukman Sinaga dan juga Raja Min Purba, J. Wismar Saragih kemudian mendirikan sebuah tempat atau wadah pengetuaan adat Simalungun yang kemudian diberi nama Partuha Maujana Simalungun. Upaya J. Wismar Saragih dalam memajukan unsur khas Simalungunan atau kesimalungunan dimulai saat ia masih bersekolah di Sekolah Pendeta di Sipokolon, yaitu dengan menerbitkan buku yang berjudul Poda Pasal Marhorjah, yang artinya nasihat tentang pekerjaan. Selain itu, ia juga menerbitkan buku yang berjudul Partingkiani Hata Simalungun. Bukti perjuangan beliau dalam memajukan Simalungun membuat saya memilih atau merasa bahwa J. Wismar Saragih atau Jaulung Wismar Saragih Sumbayak sangat pantas untuk dijadikan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia dari sekian banyaknya pahlawan di Indonesia. Orang terdekat saya yang sangat saya kagumi dan tentunya menjadi teladan bagi saya yaitu kedua orang tua saya. Ya, Bapak dan Mama. Dua sosok manusia yang begitu tabah, tangguh, pekerja keras, dan tak mudah putus asa. Dua sosok manusia yang begitu berarti dalam hidup saya. Mereka berdualah inspirator utama saya dalam berbagai hal. Kedua orang tuaku mengajarkanku dan saudara-saudaraku tentang berbagai hal. Mereka selalu mengingatkan kami untuk selalu beribadah, berdoa, selalu menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Mereka selalu mengingatkan kami tentang betapa bahagianya hidup ini ketika kita selalu menjulurkan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kedua orang tuaku hanyalah petani, hanya tamatan SMA yang hidup dalam kesederhanaan. Keseharian mereka hanyalah di rumah dan juga di ladang. Tak pernah sekalipun aku melihat mereka mengeluh dan bermalas-malasan. Mereka selalu rajin pergi ke ladang dan selalu membawa uang ketika pulang. Hal tersebutlah yang membuatku selalu bangga kepada mereka. Mereka sangat mempedulikan kami, selalu menanya keadaan kami di sekolah, menanyakan kegiatan kami seperti apa, tugas-tugas kami, apakah keperluan sekolah kami tercukupi atau tidak. Kedua orang tuaku selalu mengajarkanku untuk bekerja keras, menggapai mimpi dan juga cita-citaku. Merekalah yang selalu mensupportku dalam belajar. Mereka selalu mengingatkanku untuk selalu mengerjakan pekerjaan rumah, mendengarkan perkataan guru dan juga mematuhi peraturan sekolah. Dan juga mereka selalu berpesan kepadaku untuk jangan sampai lari dari masalah sesulit apapun itu. Ketika kita berbuat baik, maka hal baik akan selalu datang kepada kita. Baiklah, demikian jawaban dan penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi diri saya sendiri dan juga kepada orang lain yang mendengarkan. Dan juga saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan kalimat. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.